Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, suatu kali saya bertanya kepada umat beriman, pada momen apa yang membuat mereka paling membutuhkan Tuhan dan mau mencari Tuhan. Mereka kemudian serempak menjawab, pada saat kami kesulitan, kami membutuhkan Tuhan, dan pada saat itulah kami datang mencarinya. Dan ini seringkali terjadi di banyak tempat, terutama ketika seorang itu merasa tidak membutuhkan Tuhan, maka ia mulai lupa akan kewajibannya sebagai umat beriman untuk datang merayakan Ekaristi, berdoa bersama, atau bahkan berdoa pribadi. Ketika masalah melanda kebutuhan-kebutuhan yang kiranya sulit untuk didapatkan, barulah mereka datang mencari Tuhan. Hal ini umum terjadi, bahkan tergambar pula dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar bersama. Bagaimana banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, pertama-tama bukan mau menjadi murid atau mau mendengarkannya, tetapi ingin mendapatkan kesembuhan dan bahkan ingin mendapatkan apa yang mereka bisa dapatkan darinya. Menarik bahwa ketika mereka berada bersama dengan sekian banyak orang, satu hal yang menjadi kebutuhan dasar tidak mereka penuhi, yakni makan. Maka ketika Yesus hendak beristirahat, para murid menganjurkan supaya orang-orang yang mengikutinya disuruh pulang saja untuk cari makan masing-masing, karena mereka tidak punya bagian konsumsi, tidak cukup ada makanan. Ini biasanya juga terjadi dalam acara-acara yang paling stres, paling bingung itu adalah seksi konsumsi. Karena mereka akan bertanya-tanya ketika undangan datang lebih dari yang diundang, apakah cukup dengan makanannya yang disiapkan, apakah orang bisa menikmati, ataukah ada orang yang tidak mendapat bagian. Ya, kerap kali ini terjadi terutama dalam pesta-pesta pernikahan. Di tempat ini bahkan orang sudah makan sebelum saatnya, sehingga orang yang datang kemudian tidak mendapatkan bagian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika para murid bertanya kepada Yesus, haruskah kami yang memberi mereka makan? Adalah sebuah jawaban nyinyir dari para murid, karena mereka tidak memiliki uang ataupun makanan untuk bisa memberi begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Tetapi dengan tegas Yesus mengatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini adalah bahwa dalam Yesus kita akan berkelimpahan berkat, yang itu yang mesti kita amini. Berkat yang Ia berikan barangkali tidak seperti yang kita bayangkan. Barangkali kita membayangkan berkat dengan rezeki yang begitu melimpah sehingga kita bisa menjadi seorang yang tidak berkekurangan secara materi. Tetapi berkat juga bisa datang dari orang-orang yang mengasihi kita. Berkat juga datang melalui kesehatan kita sehingga kita bisa beraktivitas. Hal-hal kecil ini yang terkadang luput dari perhatian kita sebagai murid-muridnya, sehingga rasa syukur masih kurang ada dalam diri kita. Sehingga Yesus mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri segala berkat yang kita miliki dengan bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Berapa banyak berkat yang hingga saat ini kita miliki, kita terima, cobalah kita renungkan. Dibandingkan dengan orang-orang lain yang barangkali masih lebih sulit hidupnya. Tapi kalau kita membandingkan dengan orang yang berkatnya lebih, tentu kita akan selalu merasa kurang. Maka Yesus mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri segala berkat sekecil apapun.
Hanya orang-orang yang mampu mensyukuri berkat yang mereka terimalah yang akan merasakan sukacita dan kebahagiaan. Sedangkan mereka yang sulit untuk bersyukur juga akan sulit merasa bahagia dan sukacita karena mereka hanya akan terpikir untuk memenuhi apa yang belum ia genapi, keinginan-keinginan yang ia dambakan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan sekali lagi hadir dalam berbagai bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Syukurilah itu semua sebagai berkat yang Tuhan adakan untuk kita agar kita masih hidup, masih bisa berjuang bersama orang-orang yang mengasihi kita. Sehingga sebagai murid-murid Kristus, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana yang para rasul lakukan. Dengan demikian kita pun menjadi sarana berkat bagi yang lain. Semoga melalui bacaan suci hari ini kita semakin semangat sebagai murid-murid Tuhan yang bukan hanya beriman ketika membutuhkan, tetapi sungguh-sungguh menjadi warta sukacita dalam kesulitan-kesulitan. Kasih Kristus menyertai kita. Amin.